Ratusan pengemudi ojek online di Banyumas menggelar aksi damai dengan 4 tuntutan di gedung DPRD Banyumas. Mereka mengeluhkan beberapa hal di antaranya potongan aplikator, kenaikan tarif roda 2, undang-undang transportasi online, hingga penghapusan opsi pajak yang merugikan mereka. Ratusan pengemudi ojek online yang tergabung dalam Dobrak atau Driver Online Banyumas Raya menggelar aksi tuntutan di depan gedung DPRD Banyumas pada Rabu, 20 Mei 2026. Aksi merupakan gerakan serentak nasional yang dilakukan di 16 daerah di Indonesia bertajuk Hari Kebangkitan Transportasi Online. Para driver mengeluhkan besarnya potongan dari aplikator yang dinilai membuat pendapatan mereka semakin kecil. Mereka mengaku hanya menerima 50% dari tarif yang dibayarkan pelanggan. Mereka membentangkan berbagai macam spanduk terkait dengan 4 tuntutan. Koordinator lapangan Anggoro Dino Pambudi mengatakan, para driver online membawa 4 tuntutan nasional, meliputi kenaikan tarif roda 2, regulasi makanan barang, ketentuan tarif bersih angkutan sewa khusus, dan terakhir, Undang-Undang Transportasi Online di Indonesia. Masa juga membawa tuntutan lokal berupa penghapusan opsi pajak yang memberatkan para ojol daerah. Beberapa hal termasuk rancangan undang-undang, draft rancangan undang-undang dari ojol, ada beberapa yang kemarin ditandatangani di May Day oleh Presiden, sehingga menanyakan tentang sejauh mana tindak lanjut dari tanda tangan beliau selaku Presiden, sehingga kami hanya bisa meneruskan bersurat kepada DPR RI dan ke Provinsi Jawa Tengah. Dan ruang kebijakan itu tentunya hari ini kita menyambut baik dan meneruskan suara rakyat untuk bisa didengar sampai ke tingkatan yang lebih atas. Sehingga harapannya ojol ini juga menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia yang ikut mendorong peningkatan ekonomi di bidang ketenagakerjaan. Sehingga apapun hari ini adalah bagian dari proses yang cukup panjang. Bagaimana mereka melakukan pengabdiannya di profesinya itu sendiri, dan pemerintah kita harapkan untuk bisa ikut memberikan dorongan, memantau, dan memfasilitasi dalam regulasi aturan dengan aplikator maupun dengan pihak pelaku ojol itu sendiri. Hingga mereka bertemu dengan Ketua DPRD Banyumas, Nova, untuk beraudiensi. Ia mendukung keluhan yang disampaikan ojol dan akan membawanya ke pusat untuk disampaikan ke yang berwenang. Kenaikan tarif roda 2, karena dari regulasi terakhir untuk tarif roda 2 itu di tahun 2022 melalui KP 667. Nah, dari 22 sampai 2026 itu nggak ada kenaikan tarif. Kalau pekerja kayak karyawan itu kan sudah dalam 3 tahun ini sudah 24% ya kenaikan gaji mereka, tapi dari ojol tidak ada selama 3 tahun ini. Kemudian yang tuntutan yang kedua yaitu regulasi makanan dan barang. Seperti GrabFood, GoFood itu belum ada regulasinya. Jadi pihak aplikator itu bisa sewenang-wenang untuk memberikan tarif ongkos ke pengemudi. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan tarif bersih ASK. Jadi produk hukum turunan ASK yaitu SK Gubernur. Nah, SK Gubernur sudah menerapkan tarif bersih, tapi dalam ASK yaitu PM 118 itu masih tarif kotor. Artinya ini menjadikan aplikator itu tidak mematuhi SK Gubernur. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Transportasi Online. Pada tanggal 20 Mei 2025 kita sudah ke Komisi 5 bersama daerah lain itu untuk memberikan kajian terkait Undang-Undang Transportasi Online. Namun sampai sekarang belum ada perkembangan. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau opsi pajak itu tuntutan lokal. Jadi tadi ada tuntutan nasional 4 buah. Kemudian untuk tuntutan lokalnya itu opsi pajak kita bersama teman-teman dari Semarang itu meminta penghapusan opsi pajak. Tuntutan sebenarnya sudah lama disuarakan para driver ojol sejak 20 Mei 2025. Namun hingga kini, mereka menilai belum ada regulasi kuat yang benar-benar melindungi pengemudi transportasi online. Dari Banyumas, Aji Wibowo, Satelit TV mewartakan.